Kalau narasumbernya boleh buka. Bapak Ibu, saudara-saudara Dharma, selamat pagi, salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Jangan iri, saya boleh. Bapak Ibu, saudara-saudara, berbahagia sekali pada pagi hari ini saya bisa memenuhi undangan ceramah di Wihara Dharma Sukapluit. Sudah sangat lama kita tidak jumpa secara tatap muka gitu ya. Terima kasih kepada pengurus terutama Pak Sarwan. Tidak putus asa beliau ya. Berkali-kali gagal coba lagi bulan ini sampai dapat hari ini ya. Memang kebetulan jadwal sangat penuh sekali, padat sekali. Sampai November saya sudah full gitu ya. Dan memang kegiatan hari ini pun hampir terlambat ya. Saya juga baru sampai karena saya harus buka acara dulu di Tangerang, dari sana baru kemari. Bapak Ibu, saudara-saudara, pada hari ini saya akan membawakan ceramah Dharma tentang 5 keberuntungan atau 5 hoki gitu ya. Bapak Ibu, jarang orang hidup punya 5-5-nya. Itu jarang. Tapi kalau bisa punya 5 ini, dari lahir sampai mati hidupnya senang. Ya, hidupnya bahagia terus. Dan tentunya kita mau melihat apakah kita punya 5 ini ya. Mari kita bahas satu persatu. Keberuntungan yang pertama adalah panjang umur. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita hari ini bisa datang ke Wihara Dharma Sukapluit, berarti dengan badan manusia berarti masih hidup. Gitu ya, panjang umur. 2 tahun Bapak Ibu ya, terjadi pandemi yang begitu mengerikan. Dan banyak juga saudara-saudara kita, teman kita yang juga mungkin meninggal dunia begitu. Ya. Terjadi seleksi alam yang begitu global di seluruh dunia. Dan Ibu Bapak saudara-saudara, Anda termasuk yang beruntung lolos dari seleksi alam. Kalau lomba mah lolos audisi. Gitu ya, lolos audisi ya pertama. Jadi masih diberi kesempatan. Yang mungkin pernah kena sembuh gitu kan. Yang mungkin ada juga yang kena kemudian meninggal dunia. Nah ini ada juga yang mungkin kena tapi nggak terasa. Ya, karena daya tahan tubuhnya oke gitu. Jadi panjang umur ini adalah sesuatu hal yang menjadi keberuntungan pertama di dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara? Karena tidak ada cara orang bisa memperpanjang umurnya. Kalau memperpanjang SIM card Anda bisa. Tiap bulan tinggal beli kuota. Panjang lagi dia sebulan kemudian. Ya umurnya. Ya, tapi kalau umur kita tidak bisa. Kalau bisa enak juga ya. Tinggal beli kuota nambah seminggu. Umurnya ya, kalau yang gede bisa nambah setahun gitu ya, tetapi tidak bisa. Dan selalu orang ya juga berdoa menginginkan kehidupan berusia panjang. Buddha Gautama sendiri pun kalau ada umat yang datang, beliau selalu mendoakan semoga panjang umur. Ya, jadi panjang umur adalah hal yang penting. Kenapa? Dengan kita masih punya usia, kita punya umur, berarti kita masih bisa melakukan perbuatan baik. Berarti kita masih bisa melakukan sesuatu yang berguna buat diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Jadi saudara-saudara, ibu bapak, kalau sekarang kita sudah diberi kesempatan panjang umur, tinggal kita cek.
Sudahkah kita melakukan hal yang baik dalam hidup kita? Sudahkah Anda yang jadi anak melakukan hal yang baik buat orang tua Anda? Atau yang jadi orang tua, sudahkah melakukan hal yang baik buat keluarga Anda atau anak-anak Anda? Ini yang menjadikan panjang umur tetapi berharga. Ada orang panjang umur tapi juga tidak berharga. Contoh, kalau ditanya di sini pasti dong ya mau panjang umur. Terakhir beberapa hari yang lalu hari Rabu saya ceramah di Jati Asih, Bekasi. Itu ada seorang bapak usia 83 tahun. Badannya masih sehat, masih kewihara, aktif. Dan salah satu fans saya. Jadi kalau saya ceramah tuh, wah dia senang sekali gitu ya. Jadi fans saya ini ibu-ibu. Ya, jadi jangan khawatir. Yang muda nggak kebagian sama AI. Ya, dan kalau fansnya ibu-ibu, kemana-mana saya enak. Banyak kuenya. Nah, Bapak Ibu, Bapak ini usia 83 tahun. Mata bagus, telinga bagus. Maksudnya pendengaran baik, mata tidak pakai kacamata. Bagus. Saya aja kalah gitu ya. Kemudian badan sehat. Kita mau yang seperti ini. Tapi ada juga yang panjang umur tapi hanya tergeletak di ranjang. Ya, kita tidak mau menginginkan hal itu. Kita mau panjang umur dan sehat. Jadi, untuk mengkondisikan kita bisa berusia panjang, kita harus mengkondisikan badan kita sehat. Jadi jangan cerita mau panjang umur kalau dari muda atau masih muda saja sudah penyakitan. Bagaimana caranya? Ya kita mulai menjaga pola hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Makannya dijaga, apalagi kita tahu oh saya ini ada keturunan diabetes. Berarti kan kita punya resikonya lebih tinggi daripada orang yang tidak punya keturunan, begitu kan? Oh, saya ada keturunan kanker. Oh, saya ada penyakit yang menurun apa begitu. Nah, ini kita harus bisa menjaga. Ya. Memang kalau masih muda tidak terasa, tapi begitu usia kita menginjak 40 ke atas baru mulai penyakit muncul begitu. Oleh karena itu kita panjang umur tetapi juga memiliki kesehatan yang baik. Jadi jaga makannya, boleh suka makanan sesuatu tetapi tidak boleh terus-menerus, itu pasti juga akan ada akibatnya. Jangan berpikir juga kalau begitu Romo, kalau jaga makan lebih baik vegetarian saja. Vegetarian pun harus jaga makan. Karena banyak orang vegetarian malah jadi kena asam urat tinggi. Itu banyak ya. Karena apa? Ya sayur-sayuran hijau dan lain sebagainya itu memicu asam urat. Kacang dan lain sebagainya memicu asam urat. Jadi juga harus seimbang. Yang tidak vegetarian maupun yang vegetarian juga harus memiliki pola makan yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini keberuntungan yang pertama. Jadi kalau keberuntungan pertama ini sudah ada, jangan mengeluh. Kan mintanya kalau berdoa dari muda panjang umur. Begitu usia tua ngeluh, aduh udah tua Romo, saya udah gak bisa apa-apa. Aduh udah tua Romo, ini dengkul udah sakit, gak bisa jongkok, gak bisa apa. Jangan mengeluh kalau memang usia tua begitu. Ciri-cirinya kita usia tua apa yang perlu kita ketahui? Bukan berarti yang muda itu nggak jompo loh. Banyak juga yang anak muda jompo juga. Kalau jalan ketinggalan terus, itu ciri-ciri kita mulai tua. Ya. Kalau jalan sama anak Pak, kita dipanggil sama anak. Ayo Pak cepetan, Mah cepetan gitu ya. Berarti kita mulai tua.
Kalau dulu waktu anak masih kecil, anak jalannya kan lama. Kita yang bilang, ayo jalannya cepetan, jangan melamun, jangan meleng begitu ya. Nah, kalau kita anak sudah bilang begitu, cucu sudah bilang begitu, berarti mulai tua. Naik tangga ngos-ngosan, mulai tua. Begitu ya. Jadi kalau naik tangga cuma satu lantai dari bawah kemari, mendingan. Saya pernah ceramah ke lantai berapa? 3 atau lantai berapa yang sekolah minggu di atas. Wah, lumayan loh. Begitu. Ya, kalau romonya masih gagah gitu ya, masih muda gitu ya, oh it's okay gitu ya. Tapi kalau begitu usia lanjut, wah terasa juga. Jadi kalau berusia tua itu harus bersyukur. Karena apa? Tidak semua orang punya keberuntungan usia tua. Banyak yang muda meninggal dunia, banyak sekali. Gitu ya, kita dengar gitu, meninggal dunia usia berapa? 40, wah masih muda sekali gitu kan. Nah, jadi kalau yang bisa menginjak usianya 60 ke atas, 70 ke atas, berarti punya keberuntungan yang pertama. Punya hoki yang pertama. Orang Tionghoa itu ulang tahunnya yang pertama 1 bulan umurnya. Bayi 1 bulan itu ulang tahun pertama, Manye. Dikasih baju merah, semua serba merah. Ulang tahun kedua orang Tionghoa itu 60 tahun. Begitu. Kalau yang ulang tahunnya tiap tahun itu orang Eropa. Karena kita dijajah oleh Belanda ratusan tahun, jadi terpengaruh budaya Eropa. Ulang tahun tiap tahun. Sebenarnya sedih sekali pada saat ulang tahun dinyanyikan, Bapak Ibu. Kenapa? Coba saya mau nanya. Tambah tua umurnya tambah banyak apa tambah dikit? Tambah dikit. Sebenarnya kita ditepukin tangan itu mereka bergembira di atas berkurangnya umur kita. Begitu. Mereka bergembira di atas berkurangnya masa kontrak kita di bumi ini, di dunia ini, begitu ya. Nah, makanya orang Tionghoa itu ulang tahunnya pertama 1 bulan, kedua 60 tahun, Pak. Kenapa 60 tahun? Karena dia sudah mengalami perputaran sionya itu 5 kali dan setiap sionya itu unsurnya itu sudah dia ngalamin 5 unsur. Kalau orang Tionghoa itu mengenal 5 unsur, logam, kayu, api, air, tanah. Jadi kalau 5 putaran sionya berarti 5 unsur ini dia sudah alami di dalam hidup dia, maka dianggapnya dia sudah dewasa. Sudah cukup mapan untuk mengerti kehidupan ini, sudah mantap begitu. Jadi kalau yang usianya masih 50 masih muda. Kalau orang Tionghoa itu ya. Begitu 60 baru dewasa. Ya. Begitu nanti udah mulai usia tuanya berapa Romo? 80 tahun. Baru ulang tahun lagi, ulang tahun besar. Begitu. Biasanya kalau orang ulang tahun besar tuh anak cucunya tuh pestain gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi panjang umur ini penting sekali. Ya. Karena apa? Modal pertama kita. Yang kedua, keberuntungan yang kedua. Jadi kalau sekarang kita masih hidup berarti kita punya keberuntungan yang pertama, Pak. Punya hoki yang pertama. Yang kedua, punya kekayaan. Punya harta. Itu keberuntungan yang kedua. Orang hidup harus memiliki materi. Tidak bisa dipungkiri. Bohong cerita kalau dia bilang, Romo, saya melarat tetap bahagia. Itu kelainan. Yang kaya aja kadang-kadang gak bahagia, apalagi melarat gitu kan. Lebih gak bahagia lagi begitu kan. Ya, yang kaya aja banyak yang gak bahagia gitu kan, apalagi melarat. Maka dari itu keberuntungan yang kedua adalah memiliki kekayaan. Masa iya sih kerja 5 tahun emas 2 gram saja tidak punya? Itu mah keterlaluan ya. Berarti dia tidak pernah bisa menyimpan uangnya. Begitu. Nah, artinya apa?
kekayaan di sini Bapak Ibu jangan juga berpikir bahwa apa yang kita miliki atau berapa banyak yang kita miliki, juga jangan berpikir seperti itu. Karena belum tentu kita lihat orang yang mobilnya bagus, rumahnya bagus, hutangnya nggak ada. Jangan-jangan hutangnya lebih banyak dari kita. Miliaran di bank hutangnya. Begitu kan, bunga banknya besar sekali. Mungkin lebih besar daripada gaji kita sebulan untuk bayar bunga banknya saja. Sedangkan kita yang tidak terlalu istilahnya tidak terlalu kaya atau tidak memiliki harta yang berlimpah ruah, tapi hidupnya tenang karena tidak ada hutang. Walaupun ada hutang, ada cicilan, tapi bisa dibayar, tidak sampai mencekik leher. Begitu, ya. Ya, ini ada satu cerita, ada satu orang gitu ya, di kantornya ada satu orang karyawannya bisa cicil mobil, beli mobil begitu. Nah, kemudian temannya ini lihat, wah, kalau ke kantor bawa mobil kayaknya keren begitu ya. Gajinya nggak seberapa, dia paksa mencicil mobil. Bapak Ibu saudara-saudara, 3 bulan dia selama mencicil mobil, dia mengurangi makannya. Jadi makannya dihemat sekali. Kalau ada, dan lebih sering dia makannya mie instan. Karena murah meriah, cukup kenyang, campur nasi. Begitu ya, seperti itu. Apa yang terjadi? 3 bulan, memang dia punya mobil Bapak Ibu. 3 bulan kemudian dia masuk rumah sakit tipes. Dan pengeluaran biaya rumah sakitnya lebih besar daripada beli mobilnya. Jadi ingat saudara-saudara, jangan memaksakan diri. Ya, mau hidup enak, mau Anda merasa bahwa diri Anda sejahtera, punya kekayaan, jangan memaksakan diri. Kalau memaksakan diri, biarpun gaji besar, tetap merasa miskin. Karena habis terus, begitu. Karena memaksakan diri, hidup apa adanya, yang memang sesuai kemampuan kita. Orang Tionghoa itu kalau menikah kan, yang zaman dulu itu pakai tradisi adat pernikahan Sangtou, Ciotao. Ya, Ciotao. Itu di Ciotao itu ada yang namanya gantang, tempat takaran beras. Itu yang paling besar dan semua barang-barang itu ada di atas dia. Artinya apa? Rumah tangga itu pondasinya adalah ekonomi. Ya, rumah tangga pondasinya ekonomi. Sering kali saya selalu ceritakan begitu ya. Ada orang nanya, Romo, anak saya sio ini dengan ini cocok atau enggak gitu kan. Saya tanya, kerja atau enggak? Kalau kerja, gaji besar, rumah sudah ada, kendaraan ada, hap sio apa boleh dikawinkan. Tapi kalau mau sionya bagus, sebagaimana bagusnya kalau pengangguran, kerjaan nggak ada, susah, jangan dikawinkan. Sio apapun ciong, pasti ciong, begitu, pasti ciong. Yang jadi mertua sebel ngelihat mantunya, yang jadi mantu merasa tidak ada harga dirinya karena mertua tidak memandang dia, begitu. Bener loh saudara-saudara, ibu bapak, hidup ini pahit, yang dilihat itu duit loh. Percaya atau enggak? Iya, orang tua meninggal, anaknya 5, anak keempat paling kaya, anak keempat itulah yang paling tua. Dia yang ngatur semua. Mama mau pakai cara begini, yang lain diem. Kokonya diem. Kokonya protes, gak bisa pakai cara gini. Kalau gitu lu yang urus. Nyerah kokonya. Meo Chen. Gitu kan. The power of money. Makanya kekayaan itu penting dalam kehidupan. Ini bukan ceramah materai banget nih, ceramah bukan ya, tetapi ini kenyataan hidup nih gitu kan. Iya, kenyataan hidup. Bagaimana mungkin Anda bisa sekolah, bagaimana mungkin Anda bisa kuliah, bagaimana mungkin Anda bisa menghidupi kebutuhan ekonomi rumah tangga Anda kalau kita tidak punya kekayaan. Walaupun sedikit tapi punya untuk bisa mencukupi itu semua. Begitu. Ya, syukur. Kalau hokinya lebih besar lagi, bisa menyimpan lebih banyak, akhirnya bisa memiliki kekayaan yang cukup.
untuk diwariskan kepada anak-anaknya. Nah itu kan kita maunya begitu. Ya, kita maunya seperti itu. Romo, saya dari muda kerja keras. Udah tua begini ya memang kaya, tapi yang nikmatin anak-anak Romo. Saya mah nggak menikmati apa-apa. Cuma begini saja, udah tua. Saya jawab, salah sendiri. Salah sendiri. Kenapa mengumpulkan kekayaannya disimpan terus? Tidak dinikmati. Kaya sekali Pak. Tapi nggak pernah yang namanya keluar negeri. Jangankan keluar negeri. Borobudur aja nggak pernah. Jogja aja nggak pernah dia. Bali aja nggak pernah. Gitu kan. Karena mengumpulkan kekayaan terus begitu. Begitu udah usia tua. Nah ini dia mau kemana-mana. Sudah jompo. Sudah tidak kuat. Seperti itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, nikmati kekayaan yang Anda punya. Harus bisa dinikmati. Tapi Romo kan ada orang bilang, masa muda harus kerja keras. Jadi tuanya nanti enak, kita sudah nggak perlu ngapa-ngapain. Betul, 20 tahun kerja. 49 kaya, 50 mati. Karena kerja keras terus, badannya rusak. Begitu kan ya. Terus nggak menikmati kekayaan. Betul 49 kaya. 50 meninggal dunia. Nyesel juga nggak kaya juga gitu kan. Nggak bisa merasa kaya juga. Jadi Bapak Ibu, kekayaan ini harus bisa kita nikmati. Bukan berarti harus tajir melintir baru kita nikmati kata anak-anak gitu ya. Tapi apa yang kita punya bisa kita nikmati. Ya. Jalan-jalan dengan keluarga, begitu ya, bisa ke Bali, kemana libur gitu. Nah atau ke luar negeri. Tapi Romo saya nggak bisa tuh jalan-jalan ajak keluarga ke luar negeri. Ya udah ke Ancol saja, ya Ragunan saja. Toh artinya apa? Kita menikmati itu, gitu. Dari kekayaan yang kita ada, yang kita punya. Kalau takaran berasnya 2 liter ya hidup 2 liter. Jangan maksa harus 2,5 liter atau 3 liter. Artinya apa? Menyesuaikan dengan kondisi keadaan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, ya, kekayaan ini menjadi penting. Kenapa? Dengan memiliki kekayaan kita bisa melakukan lebih banyak perbuatan baik. Dengar ada anggota kita yang diumumkan ibu ini anaknya masuk rumah sakit, perlu operasi biaya besar segala macam. Nah, kita punya sedikit kekayaan, kita bisa menyumbang, istilahnya kan begitu. Bisa menyumbang lebih banyak. Saya yakin yang hadir di sini hidupnya sudah lumayan sejahtera, paling tidak sebelum kemari Anda sudah makan. Dan ada yang tadi belum gitu ya. Dia geleng-geleng kepala belum. Paling tidak setelah ini Anda masih bisa makan. Nah itu dah gitu ya. Kalau jadi dosen nggak kalah ngomong ya, jangan takut ya. Tadi belum gitu ya. Paling tidak setelah ini Anda masih bisa makan. Artinya apa? Punya duit buat makan. Coba deh. Kalau setelah ini sampai nanti siang atau besok atau kapan Anda nggak tahu bisa makan atau nggak mungkin duduk tenang dengerin ceramah. Pasti mikir pikirannya itu kemana-mana atau apalagi anaknya belum makan keluarganya nggak akan sulit sekali begitu ya. Pasti harus kesejahteraan ini dulu yang kita bangun di dalam kehidupan kita, rumah tangga kita. Setelah itu baru Anda bisa meningkatkan ke yang lainnya. Ya. Buddha Gautama sendiri, Pangeran Siddhartha waktu jadi pertapa menyiksa diri nggak makan ya. Jadi Buddha nggak? Nggak jadi Buddha. Tapi begitu beliau menyadari bahwa ini menyiksa diri ini tidak benar, jalan ekstrim. Orang itu harus seimbang. Sehat badannya, istilahnya gitu kan, baru bisa spiritualnya naik. Akhirnya dia mulai makan lagi, kemudian badannya sehat lagi, baru mencapai kebudaan. Jadi kalau fisik kita
tidak sejahtera, pasti spiritual kita tidak naik. Begitu, ya. Maka dari itu ini berhubungan. Jadi harus punya keseimbangan. Nah, kekayaan ini dinikmati, ya. Kemudian yang ketiga, yaitu punya keberuntungan. Ini tambah meningkat, tambah susah nih dapatnya. Punya keberuntungan hidupnya damai. Suami istri harmonis, jarang ribut. Mantu mertua akur, ipar-ipar akur. Kalau kita belum tentu. Ya. Mungkin kalau kita lihat orang lain begitu ya, wah, akur ya dia, mungkin juga sama begitu, ya. Kita juga mengalami hal yang sama di dalam kehidupan kita. Hidup damai itu sulit. Ya. Tinggal sama suami lah contoh ya. Kan pasti tinggal sama suami menikah. Sebelum menikah pacaran, wah happy sekali. Kemana-mana berdua apa happy sekali. Tapi begitu menikah, hari pertama, malam pertama baru tahu ngoroknya kayak bajai. Setelah tidur bareng kan, waktu pacaran kan gak pernah tidur bareng. Begitu ngorok, wah minta ampun gitu kan ya. Seperti itu, luar biasa sekali. Tapi ya sudah mau tidak mau, sudah jadi suami. Terima, gak ada pilihan. Begitu kan ya, terima, dinikmati puluhan tahun. Terus cerita ke orang-orang, wah suami saya sih kalau tidur ngorok minta ampun. Nah ini yang gak boleh. Artinya menceritakan hal yang buruk keluar begitu. Gak boleh walaupun menceritakan ngoroknya gitu. Suatu hari suaminya ngorok kan puluhan tahun ya. Suatu hari suaminya gak ngorok, ketakutan dia. Sampai diliatin, masih napas apa enggak nih. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara ya, tiap orang ya memang punya kebiasaan masing-masing begitu ya. Nah itu baru satu tuh, baru mendengkur, mengorok gitu ya. Belum yang lain loh Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya keluarga tadi misal pernikahan itu sebetulnya dimulainya itu bukan dari pacaran, kenal betulnya. Kenal betulnya adalah setelah dia menikah, baru dah kenal betulnya seperti itu. Ya, kalau yang pacaran itu ya kenal sepintas gitu, kulit. Ya kan kalau orang pacaran kata-katanya halus, nggak kasar gitu ya. Coba udah menikah dah. Tanya deh ya sama yang di sini yang setelah 10 tahun ya. Ya. Yang tadinya panggil panggil suaminya Koko, Keke gitu ya. Sayang ya, beb gitu kan. Nah, seperti itu. Setelah 10 tahun empek-empek. Setelah 10 tahun nenek-nenek. Panggilannya beda lagi tuh. Nah, seperti itu. Makanya itu saya katakan ya kita harus terus gitu. Yang pertama, damai ya suami istri damai. Kalau suami istri bisa damai, paling tidak itu jadi modal contoh anak-anaknya. Ada anak sekarang itu kalau ditanya mau menikah enggak, dia tidak mau menikah. Kenapa? Karena dia lihat papa mamanya itu selalu ribut, tidak akur, bahkan ada yang bercerai. Sehingga akhirnya dia berpikir, nanti saya pun buat apa? Seperti itu. Toh akhirnya saya bercerai juga. Gitu, ribut juga seperti itu. Saya nggak mau, akhirnya dia tidak kepikir untuk menikah. Ada juga yang begitu. Ya, makanya orang tua adalah pendidik pertama anaknya. Ya, hidup damai atau tidak damai di rumah tergantung dari suami istri. Ya, ciptakan kehidupan rumah yang damai. Dengan orang tua damai. Anak dengan orang tua. Kakak adik damai. Ini dalam rumah. Damai bukan hanya di dalam, tapi juga di luar.
dalam kehidupan kita. Makanya damai ini sulit nih. Dengan tetangga. Apakah kita damai? Romo, saya baru 2 hari yang lalu tuh ribut sama tetangga 2 rumah dari sini. Kalau yang ujung sono seminggu lalu. Nah bulan lalu itu yang belakang. Gitu. Wah itu jadi semuanya itu pernah ribut sama dia gitu ya. Berantem sama dia. Nah kalau yang seperti itu lingkungannya tidak damai. Hidup kita tidak enak. Pasti kalau keluar rumah kita, lihat muka orang yang tidak kita suka. Apakah Bapak Ibu berubah jadi ceria? Enggak. Pasti muka kita berubah jadi masam gitu kan. Nah, seperti itu. Berubah jadi serem muka kita gitu kan. Nah, jadi kalau hidupnya damai, lingkungan dengan tetangga apa begitu kita keluar aja dia udah tanya, mau kemana gitu kan ya, atau kok mau kemana gitu ya. Nah, seperti itu. Anak-anak kita juga yang anak-anak itu harus dibiasakan juga. Kalau keluar ketemu tante yang di depan om atau yang di depan panggil ya, harus tegur gitu kan. Nah, seperti itu. Supaya terjadi hubungan yang harmonis yang bagus dengan tetangga. Itu damai itu. Jadi kalau di anak suatu saat anak main namanya anak-anak ya berantem. Itu enggak jadi bapaknya juga berantem. Begitu. Yang satu keluar golok, yang satu toya atau tombak gitu kan, seperti itu. Ya, nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau bisa damai bagus sekali. Memang tidak gampang. Romo, saya sih udah baik, tapi dianya begitu memang sifat tetangganya. Ya sudah, yang waras ngalah. Artinya kalau kita bisa ngalah ya kita ngalah begitu ya. Jangan ngikutin yang nggak baik gitu. Ya sudah. Ya. Yang penting adalah kita bisa menciptakan itu buat lingkungan kita sendiri. Ada yang bilang, saya udah tegur tapi dia buang muka. Nggak apa-apa. Kamu tetap damai. Dia yang nggak damai. Begitu karena apa? Dia merasa nggak suka liatnya. Berarti hati dia nggak bagus. Kalau kita tetap oke-oke aja, biasa aja, ya sudah. Gitu ya. Dinetralkan saja. Jadi jangan dipendam gitu, didendam lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ini menjadi penting sekali, ya. Kalau anak berantem gitu ya. Ini pernah kejadian juga anak saya. Jadi dari jarak jauh gitu ya main lempar-lemparan batu. Tetangga lempar batu ke anak saya yang paling kecil, anak saya bisa les. Begitu anak saya lempar tepat di kepalanya. Pak, bocor kepalanya. Nah, habis itu heboh. Nangis kan anak itu bocor pulang. Anak saya pulang ketakutan. Gitu kan. Nah, terus ya saya udah begitu saya diinfoin, Pak, ini bocor anak tetangga. Wah saya udah siap-siap nih. Bisa bapaknya, mamanya, opanya, omanya datang ke rumah nih ya. Nah, seperti itu. Ya udah, saya bilang, "Di mana?" "Sedang dibawa ke rumah sakit." Katanya dijahit. Ya sudah. Kemudian begitu sampai pulang gitu ya. Begitu saya tahu dia pulang karena mobilnya lewat depan rumah, "Yuk, saya bawa anak saya. Yuk, kita ke sana." Iya dong, karena biarpun istilahnya nggak sengaja tetap menyebabkan orang lain luka gitu kan. Akhirnya ajak ke sana. Begitu saya mau ajak ke rumah dia, dia juga sudah keluar turun mobil langsung ke rumah saya. Begitu. Ya saya yang mulain. Aduh saya minta maaf nih ya. Anak saya nakal sekali sampai lempar batu bocor kepala. Tetangga saya bilang, nggak apa-apa kok. Anak-anak mah biasa. Ya, anak-anak biasa. Kalau sudah dia mau ngomong begitu, suasananya jadi enak. Langsung adem gitu ya. Coba kalau dia bilang, makanya kok ajar anak yang benar. Itu jadi rame nih. Cuman ya kita harus sabar emang anak kita yang salah gitu ya. Itu kan gitu ya. Nggak apa-apa kok. Anak-anak udah biasa. Jadi gimana Tadi rumah sakit mana? Biaya rumah sakit berapa? Nanti saya gantikan. Nggak usah. Ini memang kalau dari cerita anak saya juga yang salah. Dia bilang gitu.
Awalnya dia ngajak lempar-lemparan batu. Ternyata dia kalah lihai sama anak saya. Gitu, gitu ya, seperti itu. Jadi kena gitu. Ya akhirnya tidak mau diganti sama sekali. Tidak mau diganti, ya sudah. Nah itu saya beruntung. Di lingkungan tetangga saya itu semuanya akur sekali. Mobil ini banyak parkir kayak begini nih di luar. Tapi kalau misalnya tetangga kita misalnya ada tamunya, terus mobilnya parkir di tempat yang lain gitu ya, terus yang lain yang punya rumah ini pulang, dia nggak tetet marah-marah gitu. Ini siapa yang parkir? Enggak. Kami tuh ngalah dulu, parkirnya cari di tempat lain dulu. Nanti kalau tetangganya udah pulang, baru kita pindahin lagi mobilnya. Kayak begitu. Waduh, saya merasa wah ini hoki yang ketiga, gitu. Ini hoki yang ketiga. Kalau kita kan di depan rumah pasti ada tulisan P3 dicoret. Pasti itu. Kalau di kompleks saya nggak ada tulisan P dicoret. Ya, tapi bukan berarti buta huruf ya, nggak tahu P ya, gitu ya. Tapi ya dia parkir gitu ya, baik. Nah, begitu. Itu jarang loh Pak, Bu. Jarang sekali. Gitu ya. Makanya saya bersyukur, wah ini punya hoki yang ketiga untuk tetangga. Di tempat kerja, tetangga baik, rumah tangga baik, tempat kerja belum tentu damai. Waduh Romo banyak sikut-sikutan, ngejelek-jelekin ya. Kalau teman-teman kerja saya itu lidahnya panjang-panjang Romo. Kenapa? Sering menjilat katanya. Lidahnya panjang-panjang katanya ya, sering menjilat bos. Jangan ya saudara-saudara. Prinsipnya apa? Kita kerja seperti yang Nabi Kongcu bilang. Ke atas tidak menjilat, ke bawah tidak menginjak. Artinya ke atas tidak menjilat atasan, ke bawah tidak menginjak bawahan. Barulah kita hidup dengan baik. Kalau mau atas memperhatikan kita bukan menjilat, tetapi tunjukin kemampuan. Prestasi, pasti naik jabatan. Kalau misalnya prestasi kita udah bagus tapi kita kalah sama yang menjilat, jangan khawatir. Itu karena belum waktunya saja. Kita pikirnya gitu. Itu belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya tiba, bos akan bisa lihat, oh ternyata ini gak ada kemampuan apa-apa kita. Maka ada saatnya kita akan naik. Jadi jangan merasa bahwa ya kalau misalnya ada sesuatu itu yang jelek, berarti itu hal yang buruk buat kita. Belum tentu. Ya, dengan dia yang misalnya menjilat ini naik duluan, kemudian kan jadi berantakan. Nah kemudian akhirnya kita diangkat, jadi beres. Berarti kan kita justru lebih bisa lebih memperlihatkan kemampuan kita. Begitu saudara-saudara. Ya terutama yang masih kerja gitu ya. Nah seperti itu. Nah, maka dari itu hidup damai ini penting. Kita harus ciptakan. Yang keempat, punya visi, nama baik, dan terkenal. Ini lebih susah lagi. Hidup punya tujuan. Masih ada tujuan, bagus. Masih muda, banyak tujuan. Mau punya rumah, mau punya kendaraan gitu kan. Nanti mau menikah, begitu kan. Seperti itu. Itu punya tujuan. Bagus. Orang tua, apa punya tujuan? Punya tujuan. Sekolahin anak, habis SMP masuk SMA. Habis SMA masuk kuliah. Ya, habis kuliah kumpulin duit lagi. Nanti menikahkan anaknya. Seperti itu, punya tujuan. Artinya kalau hidup masih punya tujuan, berarti kita masih beruntung. Kalau yang sudah tidak punya tujuan hidupnya, seperti tidak ada arah. Ya, tidak ada arah. Kalau orang tua gimana Romo? Yang sudah tidak kerja, pensiun, yang hidupnya tergantung anak, apakah masih bisa punya tujuan? Punya. Tujuannya apa? Badannya harus sehat. Ciptakan tujuan. Pokoknya saya tua tapi tidak mau nyusahin anak. Gitu kan ya. Saya harus sehat. Oh, dokter bilang saya kurang gerak, kurang olahraga. Cari grup olahraga. Grup senam.
Tai Chi, aerobik kalau masih bisa aerobik. Ya, 1, 2, 3. Romo kalau pakai pakaian begitu nanti cucu ketawain, biarin. Ya, yang penting kita ada kegiatan. Gitu kan. Makanya saudara-saudara yang mampu ya, yang mampu nih kalau punya papa mama sudah usia lanjut di rumah, beliin mereka home theater karaoke. Biarin nyanyi, suruh nyanyi saja. Ya, dengan musik, nyanyi gitu ya. Orang-orang tua itu harus happy. Kalau happy, hatinya gembira, badannya sehat. Begitu. Juga tadi ya, kalau masalah rumah tangga, suami istri ribut, jangan kebiasaan apa-apa ngadu sama orang tua. Apa-apa kabur ke rumah orang tua. Kalau orang tuanya bijaksana. Kalau orang tuanya sering nonton sinetron, beda nasehatnya. Begitu dia ribut di rumah kita, kenapa ribut gini-gini? Udah tinggalin aja. Gitu kan. Mama masih bisa kasih kamu makan. Gitu kan. Begitu. Itu banyak orang tua yang begitu, bukannya memecahkan masalah, malah nambah masalah gitu. Nah, makanya ibu bapak saudara-saudara gitu ya, kalau ada masalah jangan cerita ke orang tua, apalagi orang tua kita sudah lanjut usia. Biarlah dia menikmati masa tuanya dengan senang, tenang. Kalau tidak, nanti yang kelima dia nggak dapet nih. Begitu ya. Ini dulu kita bahas yang keempat gitu ya. Nah, jadi punya tujuan gitu. Yang orang tua sehat, harus sehat. Badannya harus bagus gitu ya. Kesehatannya stabil. Nah, kemudian punya nama baik. Nah, nama baik ini penting untuk kita bisa pertahankan. Ya. Anak, saya kan Romo masih anak-anak, masih muda, belum dikenal orang segala macam. Tapi orang tua punya nama. Kalau Anda baik, Anda lewat tetangga Anda gitu ya, Anda selalu ramah apa, orang-orang akan bilang apa? Oh, itu anak Ko Asun. Sorry ya kalau namanya sama. Anak Ko Asun tuh yang tadi lewat tuh orangnya baik, ramah gitu ya. Yang disebut bukan nama anaknya. Nama siapa? Orang tuanya. Coba kita ketangkep lagi ngedarin togel. Ini kan lagi banyak nih ya, ditangkep-tangkepin nih judi ya. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang kita orang Tionghoa agak malu juga ya. Ternyata bandar-bandar judinya Asun, Acong, Amin gitu ya. Seperti itu. Emang beda ya, emang beda gitu. Nah, karena budaya gitu, ya, budaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita lihat bahwa kalau masih muda, berarti kita harus bisa membuat nama baik orang tua itu bagus. Yang sekolah prestasinya pertahankan baik. Jadi mamanya, maminya tuh kalau datang ke sekolah, papanya atau papinya datang ke sekolah hampir rapot, enggak malu. Begitu lihat, ini maminya siapa? Oh, maminya Erik, misalnya ada nama Erik anaknya. Maminya Erik. Waduh Bu, Erik ini bagus nih prestasinya ya. Masuk 3 besar, selamat dipertahankan ya. Wah, mamanya itu kalau lehernya bisa panjang sedikit dia lebih panjang. Karena bangga. Bangga. Keluar kelas juga wah, bisa mengangkat wajahnya dengan bangga. Coba begitu keluar kelas kan ibu-ibu yang lain, gimana si Erik? Bagus, bagus, ranking 2. Wah, bangga. Coba kalau, aduh Bu, ini Erik di rumah belajarnya gimana? Ini Erik semester ini nih ya, ranking terakhir. Ini bisa nggak naik kelas nih kalau nanti sampai begini terus. Itu saudara-saudara nih adik-adik ya masih sekolah. Itu kalau maminya bisa punya ilmu menghilang saat itu. Malu. Kalau bisa nitip orang lain yang ambilin, titip pembantu lah yang ambil gitu kan. Seperti itu ya. Itu malu tuh mami tuh kalau yang seperti itu ya.
Ini banyak anak-anak yang kecil juga nih ya. Jadi kayak gitu, harus banggain papa mama, mami papinya gitu kan. Begitu dia keluar udah rankingnya terakhir, orang-orang tanya di luar, si Erik ranking berapa? Langsung, aduh saya lagi sibuk ya, nanti aja kita ngobrol-ngobrolnya, saya mau ke pasar dulu. Dia tinggal alasan itu. Jadi malu gitu kan, seperti itu. Jadi jangan seperti itu. Pertahankan ya nama baik papa mama. Jangan sampai Anda rusak dalam pergaulan, gagal masa depannya papa mama yang jelek namanya. Tapi walaupun papa mamanya bukan orang yang terlalu kaya, bukan orang yang kaya sekali, tapi anak-anaknya bisa sukses, itu keberhasilan orang tua. Itu Bapak Ibu. Makanya nama baik itu penting. Terus terkenal, otomatis kalau namanya baik dia jadi dikenal banyak orang gitu kan ya. Dikenal banyak orang. Anak ini yang bapaknya misalnya driver gitu kan. Tapi anaknya bisa jadi dokter. Nah itu jadi terkenal. Bapaknya supir angkot tapi anak bisa jadi dokter. Orang naik angkot dia bangga. Padahal naik angkot. Padahal yang supirnya cuman biasa aja bapaknya kan nggak sarjana tapi dia berhasil membuat anaknya jadi dokter. Orang yang ikut angkot dia bangga tuh. Saya naik angkot yang itu loh yang bapaknya berhasil anaknya jadi dokter tuh. Terkenal. Begitu. Ya. Yang kelima. Mati dengan tenang. Lebih susah lagi. Rumah tangga berantakan, sering ngadu orang tua udah tua, sakitan, mau mati nggak tenang dia. Bener. Ya. Mati. Jadi tambah ke atas tambah susah nih. Ya, mati dengan tenang. Sampai orang tua yang kalau udah saking kesal dengan anaknya, saking udah nggak tahu bagaimana caranya lagi, sampai dia bilang, nanti mama bisa mati berdiri. Saya belum pernah sih ngelihat orang mati berdiri gitu ya. Tapi ada yang bilang begitu gitu kan. Nanti bisa mati berdiri nih kalau begini terus. Pernah dengar gak Bu? Pak? Pernah ya? Iya. Pernah gak lihat orang mati berdiri? Gak pernah sih. Mati berdiri. Artinya apa? Matinya gak tenang gitu kan. Mati melotot gitu kan. Matanya melotot. Itu ya istilahnya mati dengan tidak tenang. Begitu. Nah, kita harus bisa mati dengan tenang juga gitu ya. Bagaimana bisa mati dengan tenang? Yang pertama ya kita mengurangi kemelekatan. Ya, mengurangi kemelekatan. Termasuk kepada keluarga, kepada anak dan lain sebagainya. Kita mengurangi. Dan juga anaknya juga harus mengerti pada saat orang tua di usia tua itu memang harus diciptakan suasana yang selalu membuat dia happy. Walaupun ribut, tidak akur, tapi tidak boleh di depan papa mama. Begitu. Ya, tidak boleh di depan orang tua. Sedikit mengadu apa. Nah, kalau misalnya orang tua juga dalam keadaan sudah waktunya, hampir waktunya. Ya, kita juga harus bilang sama orang tua, "Ma, jangan takut. Si Dede, maksudnya yang paling kecil misalnya di istilahnya si Dede kami akan bantu semua. Sekolahnya apanya mama jangan khawatir." Maksudnya ditenangkan. Karena kebanyakan orang tua itu pasti memikirkan anaknya yang paling lemah, yang paling kurang gitu ya, baik secara ekonomi segala macam. Apalagi dia tahu anaknya ini tidak akur. Kakak adik berantem, kakak adik ribut. Pasti orang tua peseninnya apa? Nanti kalau mama nggak ada, kalau papa nggak ada, kamu harus akur baik-baik ya. Koko adik saling tolong menolong. Kan begitu ya. Seperti itu. Makanya saudara-saudara, kalau mau mati dengan tenang Anda juga ciptakan itu, belajar seperti itu. Kita ciptakan itu. Jangan ribut lah. Udah kita tolong menolong. Misalnya ada adik susah datang ke rumah kita. Ada duit gak? Boleh gak pinjem gitu kan. Lagi susah gini. Bantu. Ya kita bisa bantu. Jangan kita bilang yang dulu aja lu belum pulangin minjem lagi. Gitu kan ya, seperti itu.
Kenapa Bapak Ibu? Kalau bukan kepada kita saudaranya, saudara kandungnya, kepada siapa lagi dia mau pinjam? Kalau dia pinjamnya ke rentenir, dia tambah susah kehidupan keluar dianya dan keluarganya. Apakah Anda tega melihat keponakan Anda tidak sekolah, tidak makan, dan lain sebagainya? Nah, pikirkan itu. Ya, maka dari itu penting sekali persaudaraan itu. Kan kita sering, kalau Sincia kita sering ini ya, pai, ya, pate, 8 kebajikan, ya, 8 hal di dalam hidup, gitu. Ya mungkin nanti suatu saat saya ceramah itu, gitu ya. Nah, termasuk persaudaraan itu, ya. Maka dari itu jaga baik-baik. Banyak juga sih, ya memang nggak dipungkiri ya, karena ribut, akhirnya koko adik putus hubungan. Ya, itu tidak baik. Orang tua mungkin diam saja, tapi pasti hati kecilnya sedih. Betul nggak? Bu, Pak, punya anak kan ya? Nah, kalau punya anak dua, tapi nggak akur, ribut terus gimana perasaannya? Pasti sedih. Kalau bisa ada orang bantu untuk bisa ini anak dua akur, mungkin minta tolong. Begitu kan, supaya akur. Kenapa? Karena orang tua tahu, begitu dia tidak ada, maka anak ini dia pasti akan harus saling tolong menolong keluarga sendiri gitu. Ya, dalam kakak adik ini begitu. Nah, oleh karena itu ini sering kali. Bahkan orang tuanya mau meninggal, bukan ditenangin malah ditanya. Mah, itu yang di Bogor rumah nanti mau dikasih siapa? Mama kasih tahu dulu, nanti jadi nggak ribut gitu kan. Memang benar tujuannya supaya nggak ribut gitu kan. Tapi kan nggak pantas ya. Udah mau meninggal dunia, udah napasnya di ujung, ditanya rumah yang di Bogor ya. Mungkin ditunjuk anak kurang ajar nih, gitu kayak anak puthau nih, gitu ya, anak gak berbakti, gitu kan. Orang tua udah tinggal meninggal masih ditanya begitu. Nah, saudara-saudara, ya ini ada satu contoh juga dalam satu keluarga gitu ya, saya pernah diceritain. Jadi koko cece-nya itu udah pada punya rumah, jadi rumah tua ini rumah mama papa gitu, akhirnya dikasih ke anak atau adiknya yang paling susah, yang belum punya rumah. Udah, ini rumah papa mama buat kamu, istilahnya dikasih. Itu bagus sekali. Bukan berarti ini rumah jual, bagi rata. Kamu nanti dapat bagian buat dia. Uang kecil, uang sekarang Bu, Pak, 300 juta. Rasanya susah ya beli rumah. Ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Masa iya kita tega ngelihat adik kita, koko kita atau cece kita itu kehidupannya susah. Walaupun betul. Tapi kan Romo dia punya suami, suaminya harus tanggung jawab dan lain sebagainya. Ya, saya rasa kalau dia mampu, dia pun gak minta. Logika kan? Kalau dia mampu, dia pun gak minta. Maka dari itu kita harus punya hati yang lebih welas asih, ya, kasih sayang sama sesama saudara, sesama keluarga. Nah, kalau udah seperti ini, Bapak Ibu, orang tua pasti meninggal dengan tenang, bahkan bisa senyum, ya. Tapi kalau udah nggak ada giginya, senyum terus sih memang. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, itu dia 5 keberuntungan. Cek. Punya umur, masih panjang umur, masih hidup, masih. 1. Punya kekayaan, lumayan. Ya 2, hoki. Yang ketiga, hidupnya damai. Coba hitung sebulan sering ribut atau sering damai. Jangan seminggu ribut 4 kali, nggak ribut 3 hari. Nggak ribut pun karena diem. Nggak ngomong, nggak ribut gitu ya. Nah itu namanya nggak damai. Tapi kalau dalam rumah damai, bagus tuh dapat kedamaian. Ini harus dikondisikan. Yang keempat tadi, punya tujuan hidup, punya visi, kemudian juga bisa menjaga nama baik, keluarganya, diri dia. Itu yang keempat. Yang kelima, mati dengan tenang. Ya mudah-mudahan lah ya, dengan kondisi keluarga kita baik, kita bina dengan baik, ya kita meninggal dunia dengan tenang. Baik,
Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, demikian ceramah saya pada pagi hari ini. Semoga bisa membawa manfaat dan Anda bisa mendapatkan 5 keberuntungan dalam hidup ini. Terima kasih. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Masih ada keburu? Masih ada waktu? Baik Bapak Ibu, masih ada beberapa menit untuk diisi dengan sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya lebih detail bisa disiapkan secara lisan maupun tertulis. Apabila secara lisan bisa nanti angkat tangannya, nanti kami persilakan untuk maju ke depan untuk bertanya. Dan bagi yang ingin bertanya secara tertulis bisa menulis pertanyaannya di secari kertas yang ada di kursi Bapak Ibu sekalian. Ada pensil atau pulpen, bisa menulis di sana. Nanti saya akan memutar untuk mengambil pertanyaan yang sudah disiapkan. Baik, sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita buka tuntunan kebaktian, kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Marilah kita menyanyikan lagu Cinta Kasihmu pada halaman 112. Hanya padamu ku kan bersujud sepenuh hatiku dan keyakinanku. Sinar wajahmu sejukkan hatiku, cinta dan kasihmu damaikan jiwaku. Dikala hati menjadi bimbang, tak berpaling darimu, lalui jalan yang penuh liku, ku genggam namamu. Hanya di dalam dirimu ku temukan cinta yang abadi, cinta kasihmu yang suci kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Sinar wajahmu sejukkan hatiku, cinta dan kasihmu damaikan jiwaku. Dikala hati menjadi bimbang, tak berpaling darimu, lalui jalan yang penuh liku, ku genggam namamu. Hanya di dalam dirimu ku temukan cinta yang abadi, cinta kasihmu yang suci kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Oh, kini ku mengerti cinta dan kasihmu. Dikala duka dan suka ku genggam namamu.
Hanya di dalam dirimu ku temukan cinta yang abadi. Cinta kasihmu yang suci kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Tiba saatnya sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara lisan. Apakah ada? Silahkan angkat tangan. Baik, apabila tidak ada, mohon Romo untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Baik, saya akan ada 3 pertanyaan. Yang pertama, Namo Buddhaya. Romo, tips untuk orang berpacaran beda agama. Ini yang nanya lagi pacaran nih. Baik, kalau bisa sih yang satu agama. Kalau beda gimana Romo? Bikin jadi satu. Gitu ya, bikin diajak gitu ya. Kalau nggak mau gimana Romo? Nah itu. Masih pacaran saja sudah egonya kelihatan. Apalagi nanti menikah lebih repot lagi. Ya, oleh karena itu saya sih menyarankan begitu ya. Menyarankan coba bisa satu keyakinan, satu keimanan. Ya, karena apa? Memang nanti akan ada kesulitan-kesulitan yang lebih banyak. Yang satu agama saja pacaran suka ribut ya. Kecuali Anda memang berkomitmen. Ya, berdua berkomitmen karena ada juga tuh satu kenalan juga begitu dia berkomitmen. Nah, jadi setelah menikah ya masing-masing maksudnya tetap menjalankan keyakinannya. Cuma jadinya anaknya jadi bingung. Kamu mau ikut siapa? Anak mama apa anak papa? Kalau anak mama, ikut mama. Gitu kan? Papanya juga bilang gitu. Kamu anak papa apa anak mama? Kalau anak papa, ikut papa. Nah, itu. Coba kalau satu, gampang ya. Sama-sama udah. Anaknya juga dibawa. Begitu. Jadi kalau saya ditanya tipsnya apa? Saya nggak punya tips untuk yang pacaran beda agama. Karena ya kalau saya ditanya Romo ada pengalaman. Ya pernah juga sih gitu ya. Dulu waktu SMA gitu ya. Beda tapi kemudian saya pengasuh sekolah minggu. Dia juga pengasuh sekolah minggu. Cuman saya di toko yang satu dia toko sebelah gitu kan. Jadi ya begitu saya diajak saya waktu itu lihat karena memang dulu kan SMP-nya memang sekolahnya sekolah bukan Buddhis gitu ya. Ya, jadi tahu sekolah minggunya bagaimana. Tapi begitu dia diajak dia nggak mau. Wah, saya langsung wah sorry. Gitu. Itu udah menunjukkan bahwa nggak mau istilahnya nggak mau mengalah gitu, nggak mau saling mengenal. Ya kalau mungkin sama-sama bisa mengerti ya bisa jalan gitu, bisa juga. Tapi kalau mulai seperti itu ya agak susah nantinya. Gitu ya. Makanya kalau ditanya tipsnya ya coba mau gak saling mengalah, mau gak saling mengerti gitu kan, karena punya keyakinan yang berbeda. Walaupun punya keyakinan yang berbeda nanti ketemu lagi di masalah tradisi orang tua masing-masing. Kalau kita punya pasangan hidup keyakinan yang berbeda gitu ya, kita Buddhis gitu ya, orang tua kita meninggal, orang tua kita Buddhis, mau nggak dia pasang hiu?
Mau gak dia menghormat? Gitu. Itu gak ampun. Istilahnya orang tua kita adalah orang tua dia. Orang tua dia adalah orang tua kita juga. Begitu. Mau gak? Gitu ya. Dan saya pernah melihat satu keluarga, dia agamanya berbeda-beda, tapi pada saat mamanya meninggal dunia itu, padahal saya tahu ada yang Kristen, ada yang Muslim, semuanya pegang hiu. Yang Muslim pun pegang hiu. Dia kan udah ada cucunya pun pegang hiu. Wah, itu bagus. Artinya itu orang tua, istilahnya gitu. Orang tua punya keyakinannya itu, ya pakai keyakinan yang orang tua, istilahnya begitu. Kalau nanti dia yang meninggal kan pakai keyakinan dia gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi saya sampai salut juga ya. Ya salut juga. Nah itu makanya Bapak Ibu ini perlu Anda ketahui gitu ya. Yang nanya nih ya, perlu Anda ketahui. Bisa nggak nanti seperti itu, seperti keluarga itu. Ya, oke, jalanin saja dulu. Ya. Saya punya keyakinan begini. Biarpun satu agama, kalau nggak ada yenfen, nggak ada karma jodoh, nggak jadi. Tapi kalau ada karma jodoh, jadi. Tapi tetap dong harus mengkondisikan, gitu ya. Yang satu keyakinan. Baik, berikutnya. Bagaimana menghadapi mertua perempuan yang egois? Wah ini. Kalau bicara tidak mau mengalah. Ya namanya juga orang tua, biasalah ya. Orang tua tuh biasanya ya jarang sekali orang tua yang mau mengalah. Tapi begini ya, itu kan sudah terjadi dan kita punya mertua seperti itu. Jadi itu juga bagian daripada kehidupan kita, karma kita. Nanti kalau jadi mertua kita jangan begitu. Itu yang paling penting seperti itu ya. Kalau yang sekarang mertua kita, ya kita terima. Memang karakternya begitu, sifatnya begitu. Kalau misalnya mau merubah karakter orang tua, itu sulit sekali. Bahkan Konghucu sendiri bilang, kayu lapuk tidak bisa diukir. Kayu tua itu yang lapuk tuh nggak bisa diukir. Kalau diukir malah hancur gitu kan. Nah seperti itu. Artinya apa? Karena memang sudah terbentuk seperti itu. Kitanya yang mesti mengalah. Mengalahnya bukan berarti mengalah, ya udah ikutin aja. Tapi kita lihat dulu. Sebenarnya dia maunya bagaimana? Begitu. Dia maunya bagaimana? Oh dia maunya tuh kalau pagi gitu ya. Maunya tuh kita tuh sudah bangun lebih dulu gitu kan ya. Kemudian kalau ketemu dia bilang ma cauan gitu kan gitu ya. Ma morning misalnya begitu, orang tuanya yang kerenan misalnya gitu ya. Atau yang suka ngomong Belanda morgen gitu kan. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kita tanya gitu. Jadi orang tua itu seneng yang begitu. Ya mungkin kebetulan ya, saya setiap kali berhubungan dengan yang orang tua segala macam termasuk mertua dan lain sebagainya, saya tuh nggak pernah ada masalah gitu dalam hal komunikasi. Karena ya saya banyak mendengar, jadi nggak banyak bicara tapi saya banyak mendengar gitu ya. Jadi kalau kecuali mertua ikut campur masalah urusan rumah tangga. Nah ini repot. Ikut campur masalah rumah tangga ini susah, repot. Atau masalah mendidik anak, nah ini repot. Ya makanya kalau yang tadi mertua tidak mau mengalah, egois ya, kita lihat dulu dia egoisnya dalam hal apa, gitu. Dia egoisnya dalam hal apa dulu, ya. Makanya kalau misalnya ada yang seperti itu, ya kita lebih banyak ini pendekatan. Misalnya kan kalau yang udah seperti ini nih, pasti saya yakin hubungannya jadi renggang. Karena komunikasinya ada gap. Karena nggak mau ngalah kan, ya pasti si menantunya pikir nggak penting nggak ngomong. Pasti pikir gitu. Karena kalau ngomong dia nggak mau ngalah. Nah ngomongnya jangan yang serius-serius, gitu ya. Misalnya lagi duduk atau apa, misalnya kita tawarin apa, misalnya dia lagi nonton, mah mau minum teh nggak, bikinin teh ya, nah, seperti itu. Jadi mulai pendekatannya dulu.
lulu pasti lulu. Kalau orang tua tuh sedemikian gitu ya. Seperti itu. Jadi misalnya kita beli buah atau pepaya atau apa, kita tahu mertua kita, dia kan Romo bisa potong sendiri, bikin sendiri, istilahnya bikin jus sendiri atau potong sendiri buahnya. Nggak ada salahnya kalau dia lagi duduk nonton atau apa, kita potongin terus kita taruh di piring. Mah, ini sambil makan buah. Lama-lama pasti jadi menantu kesayangan. Pasti. Yakin itu. Ya, yakin itu. Kenapa? Saya udah praktekin. Ya, pasti jadi menantu kesayangan. Gitu ya. Jadi menantu kesayangan. Kita mau pergi kerja pun dia yang nyiapin loh. Benar. Dia yang siapin nih buat nanti dibawa. Padahal kita nggak minta gitu ya kan. Paiseh juga gitu ya orang tua melayani kita. Tapi karena dia senang gitu. Karena kita pun begitu. Ya, nah itu demikian ya. Jadi pendekatan. Ya seperti itu tips-tipsnya gitu ya. Tapi jangan menjilat ya. Nanti mertuanya jadi nek malah. Begitu pulang kerja, aduh mama cantik sekali hari ini gitu ya. Wah ini dalam arti mertuanya ini ada apa nih, jangan-jangan mau apa nih gitu kan. Tiba-tiba berubah jadi baik, berubah jadi apa. Jadi step by step, pelan-pelan gitu ya. Jadi demikian ya. Hindari topik-topik yang membuat perdebatan. Terus kalau dia misalnya berdebat, ya kita dengar, lebih banyak dengar saja. Gitu, lebih banyak dengar saja. Ya. Baik, kemudian yang ketiga terakhir ini ya. Namo Buddhaya Romo, cara atau saran agar mantu dekat dengan mertua. Tadi, ya udah. Karena ada teman-teman yang tinggal bersama mertua tapi tidak dekat. Ya tadi, kita ngomong. Pulang kerja, Ma udah makan belum? Gitu kan. Mama mau makan apa? Nah, seperti itu ya, pendekatan. Terus kalau lagi duduk apa gitu, kita kasih snack atau apa hal-hal yang kecil-kecil lah begitu ya, yang kecil-kecil. Jadi dia merasa diperhatikan karena biasanya orang tua itu tetap manusia ya. Kita kan punya rumah tangga, dia merasa kurang diperhatikan. Jadi kadang-kadang dia mau cari sesuatu untuk jadi perhatian menantunya atau anaknya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita juga memberi perhatian yang baik, tetap perhatian yang baik, saya yakin ini baik deh, bagus gitu ya. Terus yang kedua, menurut Romo apakah bila sudah menikah boleh berteman dengan beda gender? Misalnya cowok berteman dengan cewek, cewek berteman dengan cowok. Karena terkadang ada pasangan yang cemburu. Nah ini bukannya tidak boleh, boleh. Tapi ingat, tidak berdua-duaan. Maksudnya sering berdua, kemudian pergi berdua, boncengan berdua. Nggak boleh, nggak baik. Kalau yang seperti itu nggak boleh. Walaupun sebelum menikah memang teman baik, kemana-mana suka berdua gitu ya. Jadi nggak ada perasaan apa-apa sih. Itu kan kita. Tapi orang lain yang melihat belum tentu sepemikiran dengan kita. Makanya itu yang dijaga. Ya, itu yang dijaga. Juga pasangan kita harus dijaga perasaannya dong. Jangan kita justru lebih dekat dengan orang lain daripada dengan pasangan kita sendiri. Nah itu yang penting. Jadi jangan sering terlihat berdua atau apa. Apalagi misalnya contoh nih, kita main ke rumah dia, terus misalnya kita cowok main ke rumah dia cewek teman kita, terus suaminya juga lagi nggak ada. Jangan. Lebih baik nanti saja. Atau mendingan ketemu di luar saja. Ajak ya suaminya, ajak istri gitu, ajak anak-anak gitu kan. Kita ketemu gitu. Saya begitu kalau ketemu teman SMA gitu yang cewek atau teman kuliah yang cewek. Saya selalu bilang, bawa anak-anak ya kita makan bareng gitu. Dia kan bawa suaminya, bawa anak. Ya sekalian kan jadi. Nah itu lebih baik. Ya itu lebih baik. Kemudian yang ketiga. Romo sering-sering datang ceramah Dharma di Wihara Pluit Dharma Suka. Hehehe. Disuruh sering-sering datang. Saya sih tergantung bayaran.
Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Semoga kita selalu sehat, sejahtera, dan semoga Ibu Bapak panjang umur ya. Baik, terima kasih. Namo Buddhaya. Baik, demikian sesi Dhammadesana dari Romo Rudi Arijanto. Romo, kami atas nama umat dan pengurus Wihara Pelita Masuka mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.